Kalau sampai ransomware masuk, ini gara-gara user kita jorok tadi. Jadi kita pakai komputer biasa, udah gitu dia shopping ke situs-situs yang brengsek-brengsek, udah gitu sampai ransomware masuk dan ngambil data kita, terus data di encrypt. Kita harus solusinya cuma dua ya, sedikit lah solusinya. Yang pertama, seringkali si hacker atau ransomnya akan nawarin, lu kan ini data di encrypt, lu mau nggak bayar? Nanti encryption key-nya akan kita kasih. Lu mau bayar nggak? Mau bayar nggak dia? Nggak lagi. Ya? Bukan masalah buatan mereka. Gini ceritanya. Kita misalnya bayar, kita bego aja kalau bayar sebelum itu juga dikasih. Kalau belum dikasih, walaupun dibuka pun percuma. Kenapa? Karena kalau si ransomware yang generasi yang baru sekarang ya, kalau ransomware baru masuk, ransomware generasi baru, kalau sampai masuk, data kita akan diambil ke hacker. Jadi hacker punya kopinya. Udah gitu kita terus data kita di encrypt. Terus kita suruh bayar double garden untuknya situasional. Iya, jadi solusinya sebetulnya adalah kita harus punya backup data. Data di backup ya. Oke. Jangan hati aja di backup. Hati siapa yang di backup? Ya, data di backup. Oke, yang jadi masalah gini nih. Ini data di backup. Oke. Terus ada ransomware masuk. Kita tahu nggak dalam data kita itu ada ransomware? Nggak tahu. Mampus lu. Jadi ini jadi ilmu yang baru sekarang di dunia IT. Ini jujur nih, mungkin sih teman-teman di SP sekarang punya solusi, kayaknya sih punya solusi ya. Tapi solusinya kira-kira gini, backup datanya harus di scanning pakai AI. Jadi nggak bisa pakai antivirus biasa, pakai AI supaya jadi yang bisa deteksi ransomware bagus itu AI sih. Tapi ini sebetulnya udah masuk dunia penelitian S2 S3. Jadi lu bisa, lu udah S2 belum? Lu S2 aja gitu. Nanti jangan AI, apa AI? Jangan lu S2 sama kita doang. Nah, ini kalau dijalanin, ini yang banyak banget. Soalnya sekarang kita sangat tergantung sama AI udah semakin. Kondisinya kalau tidak deteksi AI, lu bayangin, lu backup data. Ada sebenarnya kemarin itu data lu kan diambil sama hacker, lu restore. Dengan ransomware di restore kan, nggak selamat ya lu. Gitu. Maju tenang benar lah. Makanya, jadi tadi gue nggak bisa buka di sini. Sebenarnya kondisinya kalau tadi saya berapa lama? Itu udah domino efek ya, terus apa? Semua yang kasihan adalah perusahaan yang kena kata-kata bang. Yang jadi masalah itu yang dibilang itu. Tapi saya tidak menyarankan di sini untuk keras duit ya. Mari duit dan duit tukang lain enggak ya. Pakai doa aja, tidak boleh doa banyak pikir. Kalau ada doa kasih ke anak yatim. Serius ada sih. Iya. Gue demen banget di sini orangnya udah serius semua. Ini bukan yang depan doang, yang situ juga serius semua. Backstage ya. Gitu, beres. Lanjut, nanti bawahnya. Yang kedua, silakan Mbak Pina. Izin bertanya, bagaimana cara paling efektif untuk mengaudit dan membersihkan jejak digital secara berkala, terutama dari akun lama atau data yang sudah tersebar? Ini mungkin konteksnya kayak kita punya dulu Facebook, Twitter, kan banyak tuh Pak rekam jejak digital itu, bukan masih alay itu Pak. Susah nih. Nggak bisa dulu. Ini sumpah ya. Ini pertanyaan bagus banget karena jejak kita yang akan nentuin karir kita ke depan kan, nasib kita depan kan ada di jejak digital. Kalau nanya gimana caranya, kalau audit sih gampang ya. Kalau audit itu paling gampang pakai bisa masuk ke ini. Gue ngomong teknik apa sih? Boleh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa
yang lebih manusiawi ya. Saya coba, saya usahakan. Tapi kira-kira gini ya, ini saya terus lagi nurunin level supaya teman-teman yang bukan IT agak ngerti lah ya. Tapi kira-kira gini, di dunia kita orang IT itu kan kita suka bikin software-software yang buat ngambilin data di internet segala macam kayak web scraping kayak gitu ya. Dan kita suka naruh di GitHub, jadi ada tempat buat naruh software-software seperti itu ya. Nah, kita buat nyarinya gampang dengan pakai software itu. Kalau mau cari kalau hari ini kalau mau nyari paling gampang nyarinya pakai AI. Boleh pakai Grok, pakai ChatGPT, pakai Gemini. Cara masukinnya gini dah, paling gampang ya. Gue suka nyari ke diri sendiri juga. Caranya gini kalau ya. Kalau gue masuk pakai, kebayang nggak coba promnya apa? Gue tanya, gue tahu ya. Soalnya dia ngeliatin gue serius banget, gue seneng banget. Jadi gue mau ngomong salah fokus bentar deh. Coba Ben, gimana Ben kira-kira ininya? Promnya buat iya, kalau kita masuk ke Grok atau ke ChatGPT buat ngelihat si Ono jejak digitalnya dosa Ono gimana? Saya ya, Iya. biasanya ya. Iya. Tolong. Atau kita pakai ya? Keluarnya apa gitu ya kalau Iya. saya. Jadi berarti dilihat jejak digitalnya Domina ya? Ada seperti yang saya. Panik ini. Gue lagi susah. Oke, coba gue masuk ke Grok atau apa ya? Atau ke ChatGPT lah. Boleh. ChatGPT ya. ChatGPT. Oke, gue masuk ke ChatGPT. Kemudian gue akan masukin. Ini cara blow on aja ya. Oke. Oke, cari atau itu ya cari. Cari dosa kalian aja. Oh, Jadi dosa ya. kalau lu mau cari yang jelek sekalian dosa. Dosa masa lalu. Ono Webpurbo gitu ya. Iya. Ono aja deh, gak usah final lah. Ono Webpurbo punya dosa apa dulu gitu ya. Jadi itu jejak digital yang jelek. Kalau kita jejak digital kan ada yang positif dan negatif kan. Iya. Kita cari yang jeleknya aja sekalian enter. Gue pengen tahu dosa gua apa gitu. Jadi sebelum ini ya. Wow, saya menasihat dosa sebagai kontroversi, kritik, catatan publik atau prinsipil bukan tujuan pribadi tanpa bukti. Tuh, baca. Oh, saya kira dengan sumber terbentuknya menunjukkan bersama dalam kita sudah pribadi. Tapi kelihatan nih, isu publik kritik keras terhadap kebijakan pemerintah, dosanya Ono punya dosa karena kritik pemerintahnya keras. Iya. Tahun 2001. Tuh, gitu. Kelihatan, jangan khawatir. Tapi kita jadi tahu sebetulnya, oke, dulu, kok salah pekerjaan. Dulu si Ono sekeras apa sih? Gitu. Tuh, terakhir Kristus membaca penyadapan segala macam. Nah ini banyak nih dosa Ono, gila nih. Kelihatan. Tapi gue sih tidak menyesali yang ini. Karena itu untuk supaya bangsa Indonesia lebih maju, no problem. Jadi bisa kayak gini caranya. Kalau mau lihat jejak digital dari hari ini kita bisa pakai AI. Nah sekarang bisa nggak dihapus? Bisa. Jadi konsekuensinya karena tidak bisa dihapus, kita harus sirat mustaqim. Mustaqim balik lagi ya. Jangan aneh-aneh ya, Pak. Jangan aneh. Jangan aneh-aneh. Nah kita harus ngajarin ke anak-anak kita, adik-adik kita segala macam. Lu jangan macam-macam, jadi orang yang lurus aja dah, jangan yang enggak dah. Gitu. Jadi jalan menuju surga itu udah benar dah, jangan cari yang neraka dah. Kayak orang masuk neraka gitu. Bingung komennya nih. Kita ada dulu nih. Kan ini demi kebaikan bangsa. Tapi kira-kira gini nih, di sini ada, tadi kan dia pengen cara nutupnya. Ya. Ibaratnya gini lah, gua nanya kalau pada ya. Misalnya kita punya kopi, warna hitam nih kopi, oke. Ini yang jelekan hitam ya. Gimana caranya yang hitam jadi putih? Di airin aja terus-terusan, Pak. Kasih air terus mengalir sampai itu. Hitamnya tetap ada.
Sebenarnya Iya. Tapi makin banyak yang rutin, jadi image rutin yang kalau mau kita. Tapi kalau kita pengen nilainya hitam di filter setengah mati kita bisa. Gila ya sih filosofi banget. jadi istilahnya Girlfriend gue itu anak gue ada di sana, jadi ini bapaknya tuh anaknya. Oh iya, Pak, kenal Mas. beda begitu. Berarti istilahnya belum nggak ada kata terlambat untuk bertaubat ya Pak? Iya. Tapi ya kalau bisa sih jangan langsung Dicegah, aja. dicegah. Dicegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Tapi kalaupun misalnya punya yang kurang bagus, nah sebisa mungkin Di flashing, dibanjiri dengan hal yang dengan baik. hal-hal yang baik. Ya, lanjut. Gila pertanyaan banyak banget ya. Nah, ini dari selanjutnya dari Mas David Rawat ya. Boleh tolong dibaca bagaimana? Izin bertanya, saat ini terdapat beberapa web atau situs AI. Tentunya ada beberapa situs web atau situs AI tersebut dapat membantu atau mempermudah kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Gimana sih cara kita secara awam untuk mendeteksi bahwa situs itu tuh aman buat digunakan? Jadi biasanya kan saya dengar mereka tuh buat training ya, buat training bahan dalamnya mereka gitu ya. Terus kalau misalnya kita kadang kan ada beberapa pekerjaan gitu ya, kita pengen cepet nih, misalnya bikin email atau apa, tapi secara nggak langsung ternyata ada beberapa informasi sensitif nih yang seharusnya kita nggak kasih atau prompt keluar gitu. Memang seharusnya jangan dikasih. Iya. Jadi gini, apalagi buat perusahaan ya. Ya. Kalau buat perusahaan, kalau cuman hal-hal yang umum, saya nggak apa-apa pakai AI yang di luar. Oke. Kalau umum ya, kalau informasinya kayak saya juga nulis buku, saya pakai AI. Cuman AI-nya saya uploadin buku-buku referensi yang ada di luar juga. Jadi kalau saya nulis buku, saya harus upload referensi. Saya tidak bisa bilang sama AI-nya, tolong buat buku tentang ini, lu cari referensinya sendiri. Kacau dia akan halusinasi ya. Emang gitu ya. Jadi itu kalau Iya. jadi kita harus upload, udah gitu baru kita nge-prompt-nya, tolong bikin buku ini berdasarkan referensi ini. Nah ini juga sama nih kira-kira. Kalau yang sifatnya informasi publik, kita nggak perlu pakai AI publik. Tapi kalau ini misalnya bisnis plan ITM, lu masukin ke AI kacau ceritanya. Jadi kayak gitu kerennya. Jadi ada yang sifatnya rahasia perusahaan jangan diupload. Terus solusinya apa? Kita yang bikin AI sendiri. Oh iya. Kita punya AI engineer juga ya sebenarnya ya. Ada ya. Jangan sampai kalah sama perusahaan sebelah. Siapa nggak tahu gue. Gue juga nggak tahu. Pokoknya gue bilang perusahaan sebelah aja. Tapi kita juga ada kayak misalnya ada yang AI ini yang khusus memang pribadi Pak, ada yang dia tuh kayak enterprise plan. Jadi yang kayak gitu Pak. Klaimnya sih katanya kalau misalnya kita upload itu dijaga lah. Jadi data yang disubmit dari situ dia nggak akan nge-claim gitu. Itu gimana Pak? Gue percaya. Ono yang nggak bisa. Kalau saya akan cenderung gini, saya akan kalau yang sifatnya umum nggak apa-apa di sebelah sana, tapi yang sifatnya enterprise, private perusahaan, saya akan bikin di AI lokal. Cuma AI lokal kan misalnya nggak pinter ya. Supaya pinter kita upload dokumen-dokumen lokal ke AI lokal itu. Dan diakses cuma lokal doang. Jadi kompetitor segala macam nggak tahu. Oke. Itu kalau dari ini ngomong teknik nggak apa-apa. Pak, nanti kita coba transfer. Jadi sederhananya kita bikin yang namanya rek. Saya mengingkari bahasa sendiri. Gue lagi ngomong teknik, orang tekniknya stres ya. Apalagi gue ngomong sama dia. Singkatnya sebenarnya RAG adalah Retrieval Augmented Generation. RAG. RAG. Saya pikir RAG ya. Kalau disederhanakan kira-kira kita bikin otak tambahan atau library tambahan ke AI lokal kita. Jadi semua dokumen company segala macam perusahaan yang sensitif ditaruh di RAG tadi. Jadi lokal ya. Lokal aja. Dan kalau kita jago bikin dokumennya buat RAG tadi, kita nggak perlu pakai GPU yang gede sih sebetulnya. Kita bantu kebetulan beberapa dosen di kampus bantu di Pemkot Tangerang Selatan, mereka pakai GPU-nya 3060 fps buat gaming.
pakai buat Ya. AI, buat layanan publik. GPU-nya RX 3060, pokoknya harganya cuma 2 juta kan. Tapi udah bilang sama BOD ya. Bilang aja sama BOD ini harganya 1 M gitu. Kayak gini BOD lagi deket sama ya no gila. Oke. Nah, mungkin kita move on ke next question ya. Ini ada dari Aisyah Suprati. Gimana tuh? Kalau di Ini bertanya, kalau dari sekian banyak proyek terbuka, open source, dan gerakan atau rumput yang Bapak rintis, apakah satu kegagalan yang paling membekas dan pelajaran apa dari kegagalan tersebut dan tidak pernah Bapak tulis di buku atau sampaikan di wawancara manapun? Waduh. Ini yang kebayang, ini pertanyaan mendadak gue juga harus mikir juga sih sebetulnya. Tapi yang kebayang langsung di kepala adalah misalnya Windy. Tahu Windy kan? Nggak tahu Windy. Nggak tahu Windy. Ini orang IT. Pasti dia nggak tahu. Gue tahu dia nggak tahu. Nggak tahu kan? Windows bahasa Indonesia. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada teman-teman di Menristek apa segala macam waktu itu bikin Windows bahasa. Kan ini kita bikin Indonesia ceritanya pakai merah putih, bikin Windows sendiri, bikin Windows bahasa Indonesia pakai open source. Tapi nggak ada yang pakai sampai sekarang. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi open source bukan masalah open source-nya sih sebetulnya. Jadi kita memang harus sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, buat ini semua bisa jalan. Gitu. Kita hidupnya dari proses pemberdayaan masyarakat tadi. Gitu. Jadi ada bagaimana kita memastikan baik personal karyawan maupun manajemen bahwa kita tidak terjebak dalam checklist security yang tentunya belum menjamin aman dari hack. Terima kasih. Oke, mungkin ini lebih ke memang biasanya ada framework gitu ya, yang mengatakan apa istilahnya pendekatannya itu apa sih? Nah, kira-kira yang kayak gitu tuh cukup nggak sih sebenarnya kalau atau justru kita harus itu jadi tatanan informasi boleh, tapi jangan sampai yang outlier dari framework itu malah kita singkirkan gitu. Dua-duanya harus dikerjain sih. Ini framework harus dikerjain. Ini contoh yang real beneran teman-teman Bank Indonesia. Jadi sorry gue nanya dulu. Lu kalau login ke jaringan di sini harus masukin username password. Iya. Di BI caranya berubah. Jadi gini caranya dia. Jadi waktu itu gue kayak gini ya, ngobrol kayak gini. Udah gitu saya bilangin, gue ada e-learning buat internet safety, dalamnya ada bank soal. Jadi ngomongin gini, no, gue bisa dapat kan bank soal lu semua. Gue kasih lah bank soal gue kan. Yang BI kerjakan adalah bank soal itu dikeluarin satu soal tiap kali lu pada login. Jadi waktu login dikeluarin soal satu, lu harus isi baru bisa login. Gitu ya. Jadi itu diacak Pak ya? Diacak, random tiap orang beda soalnya ya. Akibatnya apa? Orang manajemen jadi tahu dong peta kondisi knowledge tentang cyber security tiap orang di perusahaan tahu kan. Nanti dia tinggal bikin kebijakan. Oh ternyata anak-anak nggak tahu masalah ransomware. Oke kita bisa bikin sosialisasi tentang ransomware. Oh anak-anak nggak tahu ini kita bisa. Tapi mulainya dari tiap kali login dikasih satu soal lu harus terjadi. Soalnya itu essay berarti. Enggak, mau lu bilang kasihan banget tuh mau login dikasih essay. Parah banget. Bukan ya. Paling susah insya orang gimana? Soalnya tuh multiple choice doang. Oh, multiple choice doang. Kalau nggak benar salah, tapi Iya. kita dapat peta ya. Iya. Jadi itu dilakukan sama anak-anak BI. Sederhana, lucu, tapi kita dapat peta langsung. Iya. Tapi di samping itu kita juga tetap harus memonitor misalnya komputer ini kenapa ngirim data terus sih? Nah itu tetap dimonitor kayak gitu nih jaringannya. Kita bisa deteksi siapa yang dorong apa segala macam jadi kelihatan. Ini yang secara audit yang secara IT dikerjain, tapi yang framework kayak gini dikerjain. Jadi jalanin lah. Menarik. Iya, sebenarnya itu mirip juga sih Pak dari ITM tuh mungkin nggak disampaikan dalam bentuk login ya. Ketika orang mau login nanti ada questionnya dulu, enggak. Cuman ini kayak
kaitannya sama kita tuh punya di learning platform kita. Oh, oke. Itu namanya kayak sama visioner gitu Pak. Oh, kalau itu serius banget dia mah. Ya nggak apa-apa juga sah. Ada yang mau lebih gombal ada nggak? Nanti gua kasih yang gombal. Gimana Pak? Gombal tuh gini. Contoh. Gua kasih deh. Waktu gua 2 menit lagi sih. Masih bisa di-extend tuh Pak sampai Atau cerita aja lah, paling gampang. Lu bisa masuk ke ini gua sambil ini ya. Masuk ke situs namanya Rent Simulator. Contoh aja nih, Rent gue nggak bisa lihat nih sebenarnya. Rent Simulator. Enter. Ada ransomware-simulator.com. Ini yang bikin anak-anak ini juga sih, anak-anak pastor juga tuh. Jadi dia bikin ransomware simulator. Terus dia kerja sama perusahaan gitu, perusahaan yang minta tolong dibuat informasi, dia kasih ransomware-nya. Terus perusahaannya nyebarin ke grup WhatsApp atau apa di dalam. Udah gitu kalau ada yang ngeklik, langsung kelihatan di dashboardnya komputernya ada di mana kelihatan. Anak-anak juga kadang-kadang bisa bikin kayak virus atau trojan disebarin. Ini kalau yang kasusnya yang virus trojan yang bikin itu anak-anak Astra sih. Jadi anak-anak Astra pada IT-nya Astra ya, dia bikin trojan. Bajingannya apa? Dia pakai akunnya bos di grup posting virusnya. Jadi biar legit ya Pak ya? Kelihatannya legit udah gitu. Iya. Lu bayangin, ini grup internal perusahaan yang posting bos, bawaannya virus. Lu klik langsung ditekan. ya kita harus kayak gitu sih emang. Jahat banget sih, tapi ya emang harus jahat, kalau nggak anak-anak sih anggap enteng kayak gitu. Jadi ini ide yang agak kurang ajar dan ini sangat efektif membuat ini ya perang psikologi di antara karyawan. Cyber karyawan stres semua. Gila, bos gue ternyata jahat banget ya. Kalau gitu mah bisa. Ini udah mapping dulu kan kondisi Ya antara dia nggak tahu atau dia takut atau dia nggak tahu gitu. Bisa nggak sih Pak? Maksudnya? Nah ini virusnya virus kita yang buat. Virus jinak sih sebenarnya. Dia virusnya cuma ngasih tahu, oke sini install komputernya mana, orangnya mana, dikasih tahu. Kalau yang ransomware juga cuma gitu aja ya. Dia cuma download file dari ransomware-nya, download terus di-encrypt file itu doang. Tapi dia juga langsung ambil semua data komputernya mana gitu. Dia nggak nge-encrypt seluruh komputer sih. Masih baik lah. Tapi kalau kita rubah source code-nya, kita bisa akses ke source code kan? Bisa kita rubah yang ini, kita misalnya dapetin fotonya kita yang mana gitu kan. Kita akan dibilang Amin. Balik lagi. Oke. Nah ini Kayaknya pada stres. Tapi udah narasumber kayak gini. seru Pak. Nah ini ada satu pertanyaan lagi ya. Ini dari buat Julian Yudhita. Pak Ono, sebagai yang sudah mengenali dunia hacker menurut observasi Albert hacker itu nge-research dulu nggak sih buat nentuin sasarannya gitu ya, atau mereka ya udah random aja siapa orang bisa kena gitu ya, kayak lucky draw gitu. Research. Pasti research ya. Research dulu. Ya. Itu namanya ya kalau kita lihat toolnya teknik serangan yang paling awal kita melakukan mata-mata terhadap sasaran. Misalnya gini, kalau kita pengen dulu password orang, saya akan jalanin program buat mata-matain software atau profil-profil orang itu di media sosial atau segala macam, ambilin semuanya terus kita saringin jadiin kata-kata yang akan kita pakai. Kan kalau dapetin password kita pakai dictionary attack ya. Jadi kita bikin file yang isinya kata-kata yang mungkin akan dipakai sama orang itu buat passwordnya. Untuk dapet kata-kata itu caranya kita harus mata-matain semua sosial medianya dia segala macam, diambil semua daftar kata-katanya dan itu dipakai buat ngejualin password. Jadi kita melakukan mata-mata banget. Iya. Hacker aja nge-research berarti ya Pak ya. Dan saya juga kalau sekarang udah lebih enak sih. Ini cerita boleh cerita parasit.
Ini boleh nggak? Kan dari tadi udah parah. Dari tadi kan udah parah Pak. Ada yang lebih parah lagi Pak. Iya. Ini bulan dosen di kampus kita namanya Pak Dimas. Kita dimintain tolong sama DPR RI buat tes. Bisa jadi aman Pak kagak. Kita tesnya biasanya istilahnya kita ada pen test. Jadi penetration test. Tes buat bisa menjebolin password website tadi. Kalau hacker yang secara manual, pen test bulanan nggak kedua. Jadi tes pakai tangan nggak dua. Si Dimas yang dia kerjain adalah dia pakai AI, dia web scraping tadi, ambil semua informasi di web tentang websitenya apa si DPR RI, ini website tentang apa, sebenarnya diambil semuanya, udah gitu pakai AI ini ya, AI-nya udah gitu kita sambungin ke tool buat nyerangnya, okay. Kita bikin istilah kita payload ya, jadi kita bikin muatan serangannya. Diambil dari summary mana-mana tadi. Teknik nyerang lah ya. Ini teknik nyerang ya. Ini tekniknya lumayan berat nih sebetulnya, karena kita mencampurkan pentest sama AI. Serangannya nggak sampai sehari itu. Nggak sampai sehari. Yang bulanan dan jebol nggak sampai sehari. Ada itu brute force ya? Tapi lebih sebenarnya kategorinya brute force, tapi kita brute force-nya yang smart brute force. Karena kita harus mata-mata dulu. Dari itu semua, jadi dia ngelihat, oke, ini ada menu buat upload, ini ada menu buat apa, selain lihat semuanya, terus di summary, oke, kayaknya kita ini dari sini, teknik serangannya seperti ini karena website pakai Java atau apa segala macam, jam. Terus kita laporin ke DPR RI-nya, DPR RI, website Anda harus boleh di sini, jadi duit. Iya. Duit ya. Menarik. Gitu. Duitnya nggak banyak sih. Waktu nggak baca Bu. Ya mungkin nanti ya. Kita tadi udah banyak pertanyaan tuh ya, Pak Ono ya, kita udah jawab banyak gitu ya. Mungkin boleh minta tolong ke Pak Ono. Tadi ada pertanyaan menarik nggak sih, atau pertanyaan terbaik gitu ya versi Pak Ono. Nanti kita mau ada prize nih kepada penanyanya gitu Pak Ono. 3 orang terbaik. Apa 3 orang pertanyaan terbaik menurut Pak Ono? Kasih tahu dulu main gua tadi ya. Udah lupa ya. Sekarang udah lupa. Kita bisa sebenarnya. Kalau lagi dari Ini apa? Ini dari Mas Vicky. Ini dalam kasus perusahaan yang kebocorannya berapa kerugiannya? Berapa lama? Kemudian yang kedua, paling efektif menjadikan. Ini gua nggak bisa jawab ya, Christopher gua nggak bisa jawab. Karena gua kan jawabannya nggak bisa jawab itu bocor ya. Ini bagus karena orang nggak bisa jawab. Jadi yang terbaik adalah yang orang nggak bisa jawab. Oke. Berarti ini salah satunya Christopher ya. Christopher boleh minta tolong dicatat ya. Jadi Rawat ini tentang AI. Bagaimana mendeteksi situs AI itu aman untuk digunakan tadi kayak ChatGPT atau segala macam gitu. Ini bagus karena gua harus jawabnya panjang lebar. Oke, lanjut. Berarti ya. 3 aja di tahun ya. 3. Iya. Ini gua bawahnya. Oke. Kemudian ada bagaimana memastikan personal IoT tidak terjebak dalam checklist security yang belum itu menjamin aman. Oke, bawahnya lagi. Atas. Atas ya. Mengobservasi perilaku mereka apakah research dulu untuk target atau orang yang berbeda. Ya, ini boleh. Iya ya. Terima kasih sudah membuat saya pusing dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi keren-keren. Oke. Nah, saya mungkin mau coba ada beberapa summarize sedikit nih mungkin Boleh. ya Pak Ono ya. Bukan Mbak Vina ya? Hah? Oh, Mbak Vina boleh sih Mbak Vina. Boleh Mbak Vina. Saya coba interaktif. Gue bercanda sih sama sih lu. Saya coba interaktif ya. Oke. Jadi tadi kita udah banyak belajar ya Mbak Vina ya dari Pak Ono. Ternyata ketika kita lihat sepele mungkin ya phishing segala macam gitu ya, yang sekedar kita cuma asal klik doang itu tadi ya, ternyata implikasinya atau dampaknya itu bisa separah itu ya. Kita datanya bisa diambil, bisa bocor segala macam, dan yang paling parah tuh kerugian yang bisa kita dapatkan ya, kayak tadi misalnya kita dimata-matai gitu ya, yang data KTP, data apa kartu
kredit dan segala macam, kita bisa ditarik segala macam. Lagi kalau perusahaan buruk, Iya. Itu dia. kalau masih pribadi Iya, per hari FM bayangin aja. Per satu hari FM. Terus tanpa menyebut institusinya yang tidak baik. yang saya lihat juga di Eropa sana Pak, itu ada yang sampai triliunan juga Pak. Kebayang. Penanganan sumber ya. Yang brengseknya orang sosial. Iya. Gue ngeliat wajahnya dia seru banget. Aku jadi salting ya, jadi deketin malam-malam. Aku juga sakit. Oke. Ya, tapi intinya adalah yang mau kita sampaikan ya, intinya kepada IPM people bahwasannya, jadi ini semuanya nih saling berharmonisasi, bersinkronan gitu ya. Jadi tentang resiko apa yang kita udah punya di awal dengan tadi yang Pak Diko sampaikan, Pak Amang sampaikan gitu ya. Tadi Pak Amang juga bilang apa, secara teknologi kita misalnya udah coba sebisa mungkin nih semaksimal kita gitu ya, kita punya apa sih bahasanya firewall segala macam gitu ya. Tapi in the end manusianya juga harus catch up, harus bisa berjalan beriringan dengan implementasi security control atau perangkat keamanan ya yang kita sudah terapkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah punya perangkat canggih nih, kita udah punya sistem canggih, udah punya alat-alat canggih gitu ya. Tapi kalau ternyata di perusahaan kita ada orang yang mungkin secara kesadaran keamanan informasinya itu masih rendah gitu ya, ada email diklik, asal klik aja ya, ternyata dia udah bawa muatan payload bawa download file, terus nanti filenya kemana-mana gitu ya. Yang paling bahaya ternyata filenya itu kami yang dari juga ada ransomware. Kalau bisa kebayang itu tadi ya, ruginya itu kayak apa gitu ya. Dan sebenarnya ini nggak cuman dampaknya nggak cuma perusahaan aja ya kalau ya. Tadi untuk individu pribadi kita juga, kita tadi ada jejak digital segala macam gitu ya. Bisa dibagiin lagi, sulit kan? Nggak bisa. Betul. Yang rugi juga customer. Itu. Kan ini ada mitranya juga kan, mitranya kena juga. Iya. Jadi nggak cuma financial loss, tapi kredibilitas, nama, gitu ya Pak ya. Kepercayaan, trust customer, trust publik kepada kita. Jadi masalah kalau kita dikeluarin karena itu sebenarnya itu kecil gitu. Ada lebih besar itu. Oh iya. Tapi maksudnya kan konsekuensinya kita dikeluarin misalnya. Tapi kan perusahaan ruginya parah. Iya. Emang kita bisa balikin tuh